Tadi kata Nabi maksudnya afsus salam, tebarkan salam. Kalau ketemu langsung. Makanya Bu ya, kata Nabi apabila seorang muslim muslimah satu dengan yang lain dia berjumpa, dia berjabat tangan dengan ikhlas, maka apa? Akan Allah rontokkan dosa di antara kedua itu. Bagaimana kita akan merasa memiliki teman sahabat Bu? Temu pun jarang, detail pun nggak diangkat, di WA nggak dibalas. Giliran punya utang nggak bayar-bayar. Janganlah begitu ya. Udah Bu, ini Bu yang kita ini sudah sama-sama sekarang ini harus Ibu sadari kita ini sedang sama-sama menuju kematian loh Bu. Ya. Bu, saya yakin umur sisa hidup kita nih Bu nggak akan mungkin sebanyak yang sudah kita lalui Bu. Makanya yuk bergegaslah, waktu kita tidak terlalu lama, waktu kita hanya sebentar saja. Yuk kita maksimalkan untuk banyak-banyak melakukan kebaikan-kebaikan ibadah dan amal saleh. Ibu ingat nih, Ibu yang perlu kita sayangi, yang perlu kita baikin, yang perlu kita cintai adalah diri kita sendiri ketika menghadap Allah dengan bekal yang terbaik. Karena nanti anak nggak bisa menyelamatkan orang tua nggak bisa menyelamatkan anaknya, suami nggak bisa menyelamatkan istrinya, istri nggak bisa menyelamatkan suaminya. Maka masing-masing Bu, fastabiqul khairat. Ya, bisa ketemu kembali kalau suami istri itu kalau sebanding imannya. Makanya pernah seorang wanita, sahabat Nabi Bu, bertanya, ya Rasulullah, kalau seorang wanita memiliki 3 atau 5 suami, dia akan dengan siapa? Dan satu-satunya sahabat wanita, harus tahu, satu-satunya sahabat wanita yaitu memiliki 5 suami hanya 1. Siapa itu? Siapa itu? Tahu kisahnya? Mau tahu kisahnya? Ya, kisahnya begini kisahnya. Jadi ibunda ini namanya Ibunda Atikah. Singkat kisahnya, Ibunda Atikah ini Bu, dia menikah dia dengan suami yang baik. Qadarullah suaminya berjihad syahid. Selesai masa iddah, beberapa waktu kemudian beliau menikah lagi. Syahid lagi suaminya. Kemudian masa iddah selesai, beberapa waktu kemudian dia nikah lagi yang ketiga, syahid lagi. Istighfar, tidak boleh mengatakan ini wanita ahli surga. Banyak wanita yang merebut, banyak laki-laki yang merebutkan sahabat nih Bu, karena kebaikannya. Ini masya Allah Bu, ini wanita Bu, tidak punya sangka buruk padamu. Dia tidak mau berkata kecuali ucapannya yang baik-baik. Dia tidak pernah berkeluh kesah. Ya, dan dia sangat baik sama suaminya. Sama teman sahabatnya. Masya Allah. Dia tidak pernah meninggalkan tahajud. Dia tidak pernah meninggalkan baca Quran. Dia rajin bersedekah dan suka berpuasa. Itu di antara amal kebaikan. Tidak punya sifat hasad, iri, dengki, dendam. Yang keempat pun demikian, suaminya syahid. Yang terakhir, siapa Ibu? Yang terakhir adalah ada yang mengatakan yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Jadi yang terakhir itu, ya, yang terakhir mengatakan adalah yaitu Umar bin Khattab. Kenapa? Umar bin Khattab sendiri juga syahid meninggalnya kan ketika sholat subuh di bunuh. Jadi ini Bu karena kebaikan. Mungkin tadi seperti Ibu bilang tadi, kalau zaman kita jangan nikah sama dia, nanti kamu jadi tumbal gitu. Tapi bukan, ini wanita memiliki apa? Fadilah, keutamaan yang luar biasa sekali. Ditanya atau sahabat yang lain enggak, kalau ada wanita memiliki lebih dari suami, bukan poliandri lebih ya, karena cerai atau karena kematian dia nikah lagi, maka apakah dengan suami yang pertama, kedua atau ketiga? Enggak, tapi dengan suami yang sebanding keimanannya dengan dia. Ya, makanya Bu, nggak boleh seorang wanita ketika suaminya dia meninggal dia mengatakan demi Allah saya nggak akan menikah lagi. Nggak boleh Bu, ini salah dan berdosa malah. Kenapa? Nikah lagi halal nggak? Nah, kok dia mengatakan nggak akan menikah lagi, ya itu berarti dia mengharamkan yang halal. Terus yang benar gimana Ustadz? Katanya, Jeng kamu nggak nikah lagi? Aduh nggak deh, saya lagi saat ini maaf ya Jeng, saya lagi fokus dengan ya untuk diri saya, ya juga untuk anak-anak, dia untuk fokus dulu untuk meningkatkan kebaikan ibadah. Sebenarnya ini sambil nyari-nyari cuman belum dapat aja. Itu bagus, itu optimis. Jadi iya,
Jadi salah ya jika ada seorang karena dia tidak akan berikan. Iya, nggak boleh. Jeta. Tapi kan itu berarti cinta dan sayang sama suami. Lah, sudahlah, suami itu bagian kehidupan yang lalu. Bengkulu, Semarang. Loh, kalau memang ada yang lebih baik, yakin menolak? Nggak yakin ya aku. Mana yang datang glowing, ya, punya 3T lagi, takwa tampan tajir. Bohong kalau menolak. Nggak waras lah kalau dia menolak. Halo, assalamualaikum. Masya Allah. Loh, makanya berdoa. Wong doa aja kagak, malah seolah-olah menolak. Itu menutup hatimu. Jangan seperti itu. Loh, ini pas ke sana, San. Loh, aku yang udah ke sana tuh, udah ke situ sudah. Masya Allah. Jadi gitu Bu ya. Jadi suami istri wanita itu akan bertemu nanti tergantung keimanan, ibadah dan amal solihnya Bu. Iyalah, yang sebanding. Nah kalau nggak gini, maaf ya. Ya kalau misalkan nih nggak ketemu dengan itu namanya nggak adil lah. Ini keliru. Allah maha adil jelas. Itu sanggup pada Allah. Coba Bu, misalkan dia ya harus ketemu dengan suami yang dulu. Padahal yang dulu aja pelitnya ampun. Wah, nggak sholatan ibadahnya berantakan. Wah, KDRT. Wah, nggak ada nyusahin orang. Terus dia di akhirat ketemu dia lagi. Enak banget Bu. Wong di dunia aja udah enak, ketemu dia lagi. Kalau dikubur selubang aja nggak mau. Optimis dong, ya kan? Ya nggak? Masih ingat nggak kata pengingat dari Ustadz Akhlis? Seorang muslimah yang baik dia harus selalu optimis, tidak pernah pesimis, ya. Terus tidak pernah mengemis, apalagi gini, seorang muslimah yang baik dia harus selalu optimis, tidak pernah pesimis, tidak sinis dan juga tidak suka memponis, apalagi ngemis, najis. Ya. Itu kata Ustadz Akhlis, berarti bukan hadis. Itu. Bukan hadis. Bukan. Jawaban